Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Barbukti. Di sini saya akan menjelaskan penjabaran Undang-Undang Dasar yang dibagi dalam beberapa bab. Jadi untuk yang bab pertama yang pasti adalah bentuk dari negara itu sendiri. Lalu di bab 2 setelah membahas bentuk negara, pasti di negara tersebut itu membutuhkan sebuah penguasa atau pemimpin. Nah, sebuah pemimpin itu diangkat oleh suatu lembaga. Nah, kalau di negara kita itu lembaganya adalah MPR. Lalu di bab ketiga sendiri itu adalah pemimpinnya sendiri atau penguasanya, yaitu presiden. Untuk yang bab keempat, presiden itu dalam menjalankan pemerintahannya itu dibantu oleh menteri-menteri. Jadi untuk yang bab keempat itu membahas tentang menteri. Nah, setelah itu di bab 1, 2, 3, 4 membahas tentang pemerintahan pusat. Dan untuk di bab kelima itu membahas tentang pemerintahan daerah atau disingkat Pemda. Nah, setelah Pemda, di selanjutnya itu ada DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, di Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya di bab selanjutnya yaitu bab 7, Dewan Perwakilan Rakyat itu dibantu oleh DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Lalu di bab 8, DPD, DPR, Presiden itu dipilih rakyat dalam suatu kampanye, yaitu pemilu. Jadi bab 8 itu pemilu, yaitu. Nah, di bab selanjutnya yaitu bab 9 itu negara itu pasti membutuhkan uang. Nah, di bab 9 itu membahas tentang keuangan. Bab selanjutnya itu bab 10. Nah, dalam keuangan itu ada pengawasnya, yaitu lembaganya bernama BPK atau Badan Pengawas Keuangan. Selanjutnya bab 11. Di bab 11 itu, nah jika di suatu negara ada permasalahan atau suatu permasalahan itu tadi, itu ada penegak hukumnya, yaitu sebuah hakim, seorang hakim. Lalu bab 12. Nah, dan yang pasti Indonesia itu memiliki wilayah. Jadi bab 12 itu membahas tentang wilayah negara. Nomor 13 atau bab 13 itu, nah isi dari wilayah negara tersebut itu ada warga atau rakyat. Jadi bab 13 itu membahas tentang warga. Nah, bab 14, warga sendiri dalam kehidupan sehari-hari itu memiliki suatu HAM atau hak asasi manusia. Jadi bab 14 itu membahas tentang HAM, hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia sendiri itu dibagi ada beberapa. Yaitu di bab 15 itu ada agama. Nah, warga pun dalam negara itu wajib mengikuti bela negara, yaitu dibahas bab 16, yaitu Hankam atau pertahanan dan keamanan. Nah, untuk yang bab 17, nah contoh lain dari HAM untuk warga yaitu adalah pendidikan. Nah, kan
warga itu mendapat pendidikan. Yang pasti setelah mendapat pendidikan itu warga akan sejahtera. Nah, itu dibahas dalam bab 18 yaitu kesejahteraan. Dan bab 19, nah dari pendidikan tadi kita itu dapat mengetahui atribut negara. Nah, atribut negara sendiri itu contohnya ada lambang negara, bendera, bahasa, dan juga lagu kebangsaan. Dan yang terakhir, nah untuk yang di UUD itu tidak selamanya tetap. Jadi kapan sewaktu-waktu bisa dirubah oleh DPR. Jadi di bab terakhir ini itu perubahan UUD. Baiklah, begitu saja penjelasan saya tentang penjabaran Undang-Undang Dasar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.